Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngeflow, kita mau mengalir ya, ngelihat kartunya membawa kita kemana. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, kepada kamu diberikan rasa syukur mendalam, kepada kamu diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kita akan lihat kartunya bercerita tentang apa. Biasanya sih dia nyusun skenario sendiri. Berarti yang yang kartu terbuka itu adalah kondisi yang memang sedang dibutuhkan. Oke, ada apakah ini? Oh, oke. Ini buat kamu sama dia yang sepertinya di ambang perpisahan sudah tidak sejalan lagi. Aku ngiri kowe nganan. Wes beda jalan. Jadi udah beda jalan ya, kamu sama dia. Sudah beda jalan. Buat kamu yang hubungannya udah kayak di ujung tanduk, mingklik-mingklik gitu. Atau buat kamu yang memang sudah berpisah saat ini. Ada upaya di sini. Sepertinya kamunya yang masih berat. Ya. Kamunya masih berat. Upaya, tak akan ada sesuatu pun terjadi jika tidak ada upaya. Oke. Ini adalah upaya untuk menarik dia yang sudah berpisah ya. Cinta tanpa syarat, saling menyayangi, jatuh cinta tak menuntut. Oke. Ya, keluarnya kayak begini, mau gimana? Nanti di akhir video, kita akan, kita akan mungkin kayak semacam melakukan mediasi atau afirmasi untuk menarik dia supaya kembali kepada kamu karena, ya, ini yang udah di ujung tanduk. Terus kemudian sepertinya masih bisa untuk ditarik. Hanya saja disclaimer-nya begini. Ini bukan untuk cinta yang dengan ego. Cinta dengan ego itu maksudnya bagaimana? Cinta dengan ego tuh artinya ya memang sebetulnya memang kalian udah pisah. Memang dia itu bukan yang terbaik buat kamu gitu ya. Ya udah, kalau misalnya memang udah berpisah ya udah lepasin ya. Terus kemudian disclaimer yang kedua adalah ini buat kamu yang memang udah punya pasangan, nggak boleh ya. Terus kemudian atau dianya sudah punya pasangan. Ya, dianya udah punya pasangan sah. Jangan diutak-atik tolong. Ya, karena ini menyalahi hukum semesta. Kalau kalian nekat, tanggung sendiri akibatnya. Kenapa? Karena segala sesuatu di semesta ini nggak ada yang gratis. Ketika kamu menarik sesuatu yang memang kayak menyalahi semesta, ego ya, orang memang udah pisahkan terus kemudian kamu memaksakan diri atau misalnya dia udah punya pasangan, kamu mencoba untuk memisahkan mereka dan menarik tuh menjadi milik kamu sendiri itu nggak pernah gratis. Di semesta nggak pernah gratis. Selalu ada imbal baliknya dan imbal baliknya itu biasanya mahal, ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya seseorang itu memang bukan jatah kita, bukan milik kita, terus kamu masih tetap ngotot berusaha untuk menariknya, ya suatu saat akan pergi juga kok, sekalipun mungkin pada saat ditarik dia berhasil datangnya. Tapi nanti akan lepas-lepas lagi. Dan perpisahan yang kedua, itu biasanya lebih menyakitkan. So, ini hanya berlaku buat kamu ya misalnya, kamu nggak salah apa-apa terus di ghosting gitu ya. Atau misalnya ini buat kamu yang mungkin sudah
berada dalam ikatan pernikahan ditinggalkan oleh dia ya. Ditinggalkan oleh dia, ya mungkin anak butuh bapaknya atau mungkin anak butuh ibunya, buat yang seperti itu ya. Jadi ini memang buat hubungan-hubungan yang, apa, yang memang masih ditentukan oleh semesta, masih bisa bersatu, masih ada garisnya, ya. Oke, syaratnya yang pertama nanti kita akan lakukan. Syarat yang pertama adalah lepaskan segala harapan. Artinya kamu masih ngarep dia kembali, lepasin dulu. Kembali ya udah, berarti memang masih jodoh atau masih rezeki kamu. Kalau misalnya enggak ya udah. Nah, perlu punya sikap mental seperti itu dulu. Ya. Terus kemudian yang kedua, naikkan vibrasi cinta. Artinya ya berarti kamu memaafkan dia ya. Berarti hati kamu bersih, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam. Vibrasi kamu adalah vibrasi cinta. Ya, sekalipun sebenarnya kalau bunda sih, kalau udah lepas ya udah lepas gitu. Tapi ya kartunya keluar begini berarti memang mungkin ada yang membutuhkan. Bunda mau tarik dulu dengan siapa kamu dealing ya. Ini berarti jiwanya masih bisa ditarik untuk kembali. Kita akan lihat dulu dengan siapa kamu terkoneksi. Ada Nine of Cups dalam kondisi reverse. Ada Three of Pentacles. Ada Two of Wands. Ada King of Wands. Oke. Dan ada Knight of Pentacles. Oke, ini di sini buat kamu-kamu yang dealing atau terkoneksi dengan mereka-mereka yang berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Sagittarius, Leo, Aries ya, dengan 9 zodiak itu. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Inisial dia yang dealing dengan kamu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Nggak usah banyak-banyak. Di sini ada Elu Cinta Luna, ada M Mama, ada Z Zulu, ada P Papa, kemudian ada Evanta, ada E Romeo, ada A Alpha, ada S Sutra, kemudian ada H Hotel, ada T Tango, ada X Extra, ada J Jakarta, dan ada G Gajah. Oke, kurang lebih ada 13 inisial dan ada 9 zodiak di sini yang dealing dengan kamu. Dan sebenarnya dia gimana sih ya? Sebenarnya sih dia udah merasa kehilangan perasaan sama kamu ya. Jadi ya, memang pahit, tapi ya diterima dengan legowo, inilah kehidupan. Yang namanya perasaan itu nggak selama-lamanya ya. Jadi, terutama buat perempuan yang mengira kalau orang udah cinta tuh bakal seumur hidup cinta, enggak ya. Cinta itu kombinasi yang unik antara hormon sama mood ya, atau perasaan. Perasaan tuh bisa banget berubah, ya. Tapi yang jelas di sini dia tidak merasakan kepuasan dengan kamu, ya. Baik secara emosional atau ya apapun lah, dia tidak merasakan kepuasan ya pada kamu. Perasaannya sendiri sudah hambar. Bahkan mungkin beberapa dari kalian yang tadinya udah bekerja sama gitu, bekerja bersama-sama, ada keterlibatan finansial di sini. Ya saat ini terpaksa bubar atau nggak jalan gitu ya. Dan awal-awal ketika mungkin kalian masih awal-awal berpisah atau misalnya kalian awal-awal apa ya hubungan mingklik-mingklik itu hubungan di ujung tanduk. Dia masih mengamati kamu di media sosial, mengamati kamu dari kejauhan. Now not anymore. Sekarang udah nggak lagi. Jadi memang udah apa ya? Udah hilang, bener-bener hilang belas ya. Tapi
Kenapa dia masih bisa ditarik? Karena orang ini masih punya hati nurani. Orang ini masih punya tanggung jawab. Orang ini masih berpikir dia mesti bertanggung jawab sama kamu. Masih punya hati nurani. Hanya saja, Bunda kalau melihat ya, sekalipun misalnya ini bisa ditarik balik. Ini kayak mayat hidup. Artinya dia tidak bahagia. Ya, dia tidak bahagia. Dia pun hanya akan setengah hati gitu kepada kamu. Ya. Ya sifatnya hanya kayak dia menyelesaikan aja tugas dan tanggung jawabnya, misalnya ditarik kembali. Oke, but it's okay, nggak apa-apa. Karena memang ini adalah sebuah kartu, ada upaya begini. Berarti memang apa ya? Kalau misalnya pun dia balik, berarti memang ada karma yang perlu dia tuntaskan kepada kamu, ya. Dia mau lari gimana-gimana nggak bisa gitu ya. Kalau dia lari dari panggilan akan karmanya, panggilan akan misi jiwanya, itu hidupnya nggak karu-karuan, kacrut, acak-kadul gitu ya. Nah, mungkin saja dia menyadari akan hal ini, makanya jiwanya bisa ditarik, masih bisa untuk ditarik datang ke kamu untuk hanya sekedar untuk menyelesaikan PR, hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada kamu. Sisanya tidak lebih dari itu. Begitu PR-nya sudah selesai, begitu tanggung jawabnya dia selesaikan kepada kamu, karmanya, perjanjian karmanya sudah selesai, maka dia akan pergi lagi. Sifatnya seperti itu. Ya. Oke, kita akan lihat perasaannya terlebih dahulu. Dia yang terkoneksi dengan kamu, dengan inisial dan zodiak yang tadi sudah Bunda sebutkan. Yang masih bisa ditarik kembali. Memang sih saat ini dia kayak semacam apa ya, hampa gitu ya. Ada satu kekosongan di dalam hatinya saat ini. Jadi kenapa dia masih bisa ditarik, dia pun ingin berubah menjadi lebih baik. Jadi itu tadi ya Bunda bilang, dia sangat sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dan dia dengan sadar ingin menyelesaikannya. That's why, ini alasan kenapa dia masih bisa ditarik untuk kembali lagi. Dan masih ada sisa-sisa ya, karena dia masih ingat saat pertama kali bertemu dengan kamu. Sisa-sisanya masih ada, residu-residu perasaannya masih ada. Sekalipun mungkin saat ini dia merasa kayak sudah hambar begitu. Kenapa masih bisa ditarik kembali? Karena dia masih bermimpi tentang kamu. Kayaknya di mimpi itu kamu ngejar-ngejar dia. Menghantui dia gitu ya. Menghantui dia dengan janji-janjinya. Menghantui dia dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kayaknya begitu deh. Menyimpan rahasia sih. Dia pun ternyata tidak sejujur itu. Dia memiliki rahasianya sendiri yang sampai sekarang kamu bahkan tidak tahu. Ya, jadi dia takut rahasianya terbongkar. Kita lihat lagi tambahan isi hatinya ya. Karena dulu cinta itu pernah ada di dalam hatinya. Ya masih ada trace-nya lah. Sebenarnya masih bisa yang untuk dibangkitkan kembali itu masih bisa. Tapi saat ini dia bilang I'm not available. I'm not available. Dia lagi nggak mau didekati ya. Dia sedang tidak mau didekati. Jadi kalau misalnya kalian udah blokir-blokiran atau gimana, ya dia tuh lagi nggak mau gitu ya. Dan dia ngomong gini, aku berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Oke. Well, sepertinya memang kamu masih bisa memaafkan dia ya. Dan dia berkata begini, kita berdua tahu bahwa aku tuh bukan seseorang yang tepat buat kamu. Oke, ini kata-katanya. We both know I'm not the one for you. Okay,
Kali ini adalah pelajaran bahasa Inggris. Aha, dia berbohong sama kamu tapi dia menyesal. Jadi sebenarnya orang ini masih punya hati nurani gitu loh. Masih punya hati nurani. Mhm. Tapi dia akan mencari kamu ya. I look for you everywhere. Dia akan mencari kamu hanya sekedar untuk apa ya? Dia kembali untuk membayar ya. Dia akan kembali untuk membayar karma atau dia akan kembali kepadamu untuk menuntaskan misi jiwanya kepada kamu. Ya, tapi memang kembalinya ini nggak lama-lama. Karena ya begitu namanya juga menuntaskan misi jiwa atau bayar. Ya kalau orang bayar itu kan begitu datang, terus bayar, udah kalau selesai, udah lunas, maka dia akan pergi. Seperti itu sifatnya. Tapi dengan demikian kamu bisa memanfaatkan waktu senyampang atau semasa dia kembali datang kepada kamu. Kamu bisa memanfaatkan waktu entah untuk bicara atau untuk menata hatimu sendiri ya. Itu bisa banget. Oke, sekarang Bunda akan lihat kira-kira kapan dia akan datang dan mencari kamu kembali. Kapan kira-kira orang ini bakal nongol lagi ya? Tapi ini dia nggak nongol-nongol sendiri ya. Tidak nongol-nongol sendiri. Nongolnya tergantung dengan afirmasi yang kamu lakukan, kita akan lakukan nanti sebentar lagi. Oke. Tergantung dari upaya itu. Karena kenapa di sini udah jelas ya? Tak akan ada sesuatu pun yang terjadi jika tidak ada upaya. Jadi kok misalnya kamu memang tidak melakukan apa-apa, ya forget it. Orang ini nggak balik-balik sendiri kok ya. Tapi minimal ketika dia balik kan dia menuntaskan karmanya sama kamu. Kamu bisa ya mungkin hati jadi lebih enteng. Kalau misalnya nanti dia pergi lagi, kamu lebih enteng. Nggak lama lagi ya. Ini dia akan kembali lagi dalam waktu kurang lebih. Ini nggak lama, ini sebentar lagi. Ini bisa jadi dia akan, tapi ini tergantung karena tergantung dari bagaimana kamu mengafirmasikan ini. Ini di sini ada rentang waktu antara seminggu sampai 2 bulan. Seminggu sampai 2 bulan, ya. Hanya saja ada syaratnya. Just let go. Let go itu melepas kemelekatan. Apa sih yang namanya kemelekatan? Kemelekatan itu kalau misalnya kamu sangat melekat terhadap sesuatu. Jadi misalnya memang ini kan dia lagi pergi ya. Kamu ngarep dia ya Tuhan, aku mau dia balik ya Allah, mau itu kemelekatan. Udah santai aja bro sis ya. Santai aja besti. Santai aja. Dia balik ya udah syukur. Berarti memang masih dikasih kesempatan untuk menyambung lagi karma sama dia. Tapi kalau misalnya dia nggak balik ya wes toh. Ya udah biarin aja gitu ya. Melepas kemelekatan seperti itu. Ini penting banget soalnya. Kurang lebih seperti itu. Well, Bunda kita mau coba afirmasi dulu sama-sama ya. Ambil satu tempat yang kira-kira nggak ada orang yang ganggu ya. Oke. Silakan ambil posisi duduk atau bersila boleh terserah. Yang penting jangan tiduran apalagi delosor-delosor pose pantai kagak boleh ya. Punggung tetap tegak ya, jangan nyender apalagi tidur-tiduran. Jadi punggung tegak, oke. Kemudian kita tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Oke, saat ini rasakan kepala rileks. Mata rileks, rahang rileks, leher rileks, pundak rileks, tangan kaki rileks, semua rileks. Semua rileks, 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 rileks. Rileks santai. Oke, rileks santai, nafas tetap lembut, panjang, lembut, santai. Nafas rileks, oke. Saat ini bayangkan di depan kamu ada sebuah lubang, ya. Lubang yang berwarna hitam. Sedang aja ukurannya ya, lubang tersebut agak jauh dari kamu. Kemudian dari lubang tersebut muncullah sosok dia. Ya, kamu bayangkan dengan detil baju kesukaan dia, kemeja, atau apalah baju kesukaan dia ya. Kamu bayangkan postur tubuhnya. Kamu bayangkan dia memakai apa biasanya wajahnya.
Sorot matanya, oke bayangkan. Kemudian sosok tersebut pelan-pelan mendatangi kamu. Sosok tersebut pelan-pelan mendatangi kamu. Semakin lama semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan dia saat ini berdiri kurang lebih hanya sekitar 50 cm. Jadi setengah meter saja, sangat dekat dengan kamu. Ya, sampai kamu bisa mencium aroma tubuhnya. Ya, mungkin kalau misalnya dia suka pakai parfum, kamu bisa mencium bau parfumnya. Oke, saat ini kalian begitu dekat. Dan sampai kamu bisa melihat sorot wajahnya. Oke, saat ini bangkitkan rasa rindu atau rasa cinta di dalam hatimu, rasanya murni ya. Hilangkan segala marah, sedih, takut, dan segala macam kecewa. Hanya ada rasa cinta, rasa rindu di hati kamu saat ini. Kamu tersenyum kepadanya, nggak perlu mengatakan apa-apa. Lalu dia pun semakin mendekat kepada kamu, sehingga kalian bisa berpelukan. Peluk sosoknya, dan dia pun membalas pelukan kamu. Saat ini kalian berpelukan dengan sangat erat. Kamu nggak ngomong apa-apa ya, nggak usah berkata apa-apa. Hanya rasakan bahwa kamu sangat menyayangi dia, itu saja ya. Ya, boleh saat ini berkata, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih sudah datang kepadaku. Terima kasih, terima kasih. Oke, kemudian kalau sudah puas memeluk, boleh dilepaskan. Dan buka mata dengan pandangan yang cerah, rasakan ya betapa kamu saat ini masih happy, masih bahagia karena kamu baru saja memeluk seseorang yang kamu sayang. Oke, jika sudah, lakukan ini selama 7 kali. Biasanya 1 kali melakukan itu sekitar 2 menit, ya 7 kali melakukan berarti sekitar 15 menit, lakukan sendiri ya. Nah, ini boleh dilakukan kapan saja, lakukan, tapi jangan terus-terusan ya, artinya mungkin kamu boleh lakukan ini selama 7 hari berturut-turut, lalu setelah itu lupakan. Kenapa perlu lupakan? Karena perlu ada proses let go di sini. Let go, lepasin saja. Lepasin perkara hasilnya. Terserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Bunda mau tarik kira-kira zodiak apa saja yang resonate dengan readingan kali ini. Ya, Bunda mau tarik. Karena nggak semua ya, tidak semua yang udah pergi bisa ditarik kembali. Nah, untuk yang satu ini masih bisa ditarik kembali. Yang cintanya masih bisa ditarik kembali. Oke. Di sini ada Aries, Sagittarius, Leo. Ini zodiak kamu ya. Kemudian ada Capricorn, Virgo, Taurus. Oke. Ada Cancer di sini. Ada Libra. Dan ada Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Ada 10 ya. Wow, banyak kali ini. Ada 10 zodiak dan kita cocokin dulu untuk inisialnya. Apakah kali ini inisial kamu keluar atau tidak ya? Kita berikan petunjuk. Yang berikan petunjuk. Ada C Jakarta. Ada S Sutra. Ada U Ultra. Ada Elu Cinta Luna. Ada B Bravo. Ada P Papa. Ada T Tango. Ada Y Yankee. Ada Evanta. Ada A Alpha. Ada D Delta. Ada Enona. Ada J Jakarta untuk J Jakarta. Energi cukup kuat. Ada M Mama.
Ada E Romeo. Wow, cukup banyak yang ditangkap ya. Ada P Papa untuk P Papa energi cukup kuat. Ada C Cucak Rawa. Ada T Tenggo untuk T Tenggo energi cukup kuat. Ada W Warsawa. Dan terakhir ada O Oscar. Oke, well. Congratulations yang memang kamu berharap untuk dia bisa datang kembali minimal untuk menjelaskan ya. Minimal untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi ya nggak pergi begitu saja atau gimana ya. Tapi yang jelas dia memang akan kembali untuk menyelesaikan dan menuntaskan karma atau perjanjian jiwanya dengan kamu. Oke, well, kalau kamu resonate dengan readingan ini, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar, dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar, namun kalau misalnya kamu gak ada budget, tungguin udah live di YouTube ya, biasanya ada tulisannya free reading, karena itu nyalakan lonceng, dan diklik tombol all atau semua, sehingga ketika Bunda live, kamu bisa langsung sat-sat bat-bat langsung nulis pertanyaan ya sayangku. Well, kesayangan, I love you, bye-bye.